Dan begitu dibuka itu, ruang luar ini tuh serasa nyatu banget sama ruang dalam. Dan itu efeknya ngebikin rumah yang ini yang udah layoutnya tuh kelihatan luas, makin kelihatan luas lagi. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bandung, lebih tepatnya ada di Podomoro Park. Nah, kita akan ngebahas satu klaster terbaru dari mereka, yaitu Brahmapuri. Tipenya adalah Askara. Luas tanahnya di 8x22 dan bangunannya ada di 172 meter persegi. Nah, teman-teman ingat nggak kalau zaman dulu di daerah Cipaganti Bandung itu banyak rumah-rumah yang modelnya seperti ini. Model kolonial, teman-teman. Nah, waktu itu cuman orang-orang kalangan atas aja yang bisa beli rumah di sana. Nah, sekarang Podomoro ngebikin satu rumah yang ngelambangin kesuksesannya orang Bandung nih. Bisa dibilang kalau kita tinggal di Bandung dan punya rumah ini, itu adalah lambang kesuksesan zaman sekarang. Kita lihat dari atas dulu. Namanya juga rumah yang mewah. Dari atasnya itu atapnya juga harus modelnya seperti ini. Atap ini adalah atap limas dan kiri kanannya itu ada permainan dak-dakannya. Jadi kalau misalnya nanti air jatuh itu pasti dia akan jatuh ke kanan dan ke kiri. Habis itu kalau teman-teman perhatiin lagi, ini masih ada sedikit art deco-nya. Makanya banyak yang melengkung-melengkung. Di atas itu ada yang melengkung, di sebelah sana ada yang melengkung. Dan nggak lupa di bagian karpet ini atasnya juga ikut melengkung. Ada yang menarik di sebelah sini, ini ada permainan rosternya. Rosternya bentuknya unik, seperti kayak zaman-zaman dulu. Cuman ternyata ketika diaplikasikan di zaman sekarang, jadinya menarik banget. Apalagi kalau teman-teman lihat, itu ada topi-topiannya, kotak itu, yang tipis banget. Dipadu padan sama gaya zaman dulu, jadinya malah modern. Keren banget ya rumah ini ya. Nanti kita bahas, kita lihat bahannya apa, lebih dekat dari sana. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu bagian karpetnya. Ini menarik teman-teman, karena namanya juga buatannya Podomoro. Podomoro itu adalah salah satu developer yang paling top di Indonesia. Makanya dari sini juga detail banget. Ini dia gunain keramik 30x30 teman-teman, dan ini motifnya stone. Tapi ini yang versi mahal. Kenapa gitu? Karena bisa dilihat di sini. Ini itu coraknya sama tapi berbeda teman-teman. Jadi satu boxnya itu bener-bener nggak tiling. Jadi akhirnya kalau kita lihat bener-bener kelihatan seperti batu alam beneran. Dan kalau diperhatiin lagi, dia masih ada finishing di ujungnya sebagai stopper. Itu dia gunain batu sikat. Dan ini rapi banget. Abis batu sikat, dia ketemu sama penutup besi buat gotek kayak gini. Dan ini penutup besinya. Ini berat banget sih, sampai ditarik aja tuh bener-bener berat banget. Dan ada mereknya, keren ya, Podomoro Park. Jadi kalau teman-teman sekarang beli rumah di developer-developer besar ya, teman-teman akan dapat detail-detail seperti ini. Yuk sekarang kita bahas di bagian sininya. Ini semua cor beton. Abis itu nggak lupa di bagian sininya masih ada tali airnya. Dan ini keren, kenapa keren? Seperti yang sering kita bahas di video arsitektur, kalau kita pakai tali air kayak begini, itu fungsinya adalah ketika ada air jatuh dari samping ini, dia akan melipir dan begitu sampai di tali air, dia akan jatuh. Jadi akhirnya bagian yang putih ini nggak akan cepat kotor. Nah, yang kerennya kenapa? Karena di bagian ujungnya ini, itu diwarnain sama dia warna abu-abu juga. Jadi kalau nanti kena air, karena dia bagian yang abu-abu ini pasti akan kena air, dia nggak akan cepat kusam. Coba bayangin kalau ini dibikin putih semua ya tetap bagian sininya akan selalu kelihatan kusam. Sekarang kita lihat bagian fasadnya yang di sini ya teman-teman. Ini keren banget sih. Pilihan-pilihan keramiknya itu nggak ada yang murahan teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat keramik-keramik mahal itu perbedaannya adalah ketika kita ngelihat jauh, dia itu nggak tiling. Beda nih. Walaupun ini homogeneous style, tapi ini homogeneous style yang mahal. Teman-teman bisa lihat di sini ada guratan dari marmernya. Dan sekarang kalau kita ngelihat dari jauh, hal kayak gini baru keulang di sini. Nah, cuman kalau misalnya yang di bagian sini, itu dia ada di atas. Kalau di bagian sini dia ada di bawah. Jadi kalau kita lihat dari jauh, itu benar-benar nggak tiling. Benar-benar berasa ini adalah stone beneran. Padahal ini adalah homogeneous style. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini, ini ada permainan tali airnya. Nah, tali airnya ini kenapa bisa rapi banget ya?
Karena kalau misal kita perhatiin, homogeneous style itu emang dia ujungnya itu bener-bener rata banget seperti ini. Jadi ketika dia ujung ketemu sama ujung begini, hasilnya bener-bener akan lurus seperti ini. Itulah kelebihannya homogeneous style, teman-teman. Kalau zaman dulu, keramik yang sebelum homogeneous style, itu dia ada bevelnya. Nah, kalau sekarang homogeneous style itu bener-bener rata banget. Itulah kenapa ketika dia disatuin bisa seperti ini, hampir tidak ada nutnya. Oke, sekarang kita menuju, wah kita udah lama nggak ngomongin tanaman bro. Nih, ini adalah tanaman favorit gue. Kenapa? Kalau kita bosen sama gajah mini, nah ada nggak sih pilihan lain untuk jadi penutup taman? Ada seperti ini nih. Ini namanya kucai mini teman-teman. Dan percaya deh, kalau misalnya developer itu gunain kucai mini, berarti perawatannya mudah. Nah, kucai mini itu cocok banget dipadu padan sama bromelia seperti ini nih. Nah, bromelia, jadi kalau teman-teman lihat, ini yang paling rendah, itu dia pakai kucai mini. Mulai naik lagi ke atas, dia pakai bromelia. Baru tanaman utamanya adalah si Kamboja ini. Ini Kamboja fosil, harganya mahal banget. Mungkin bisa belasan juta kali sekarang. Dan dipadu padan lagi di belakangnya pakai Pelidandrum Selum. Bagus ya? Apa? Apalah. Kan kita ini bro, gue menyokap gue tuh selalu adu tanaman. Nyokap gue soalnya kerjanya landscape dulu, jadi agak-agak ngerti lah. Nah ini sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang paling gue suka dari rumah ini adalah detail-detailnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dia gunain kamprot. Habis itu dipadu padan sama roster. Nah sekarang kita mau pegang yang ini nih. Ini penasaran banget nih. Ini keren banget. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tipis banget. Kan nggak mungkin tembok begini nih. Ternyata tipis kayak gini tuh hasilnya bener-bener apa ya? Inilah yang bikin modern dari rumah ini. Ini tuh bahannya adalah GRC teman-teman. Jadi GRC itu ada yang tebal kayak begini, bisa jadi pengganti dinding seperti rumah ini. Nih kalau teman-teman lihat nih, ini masih tetap ada garisnya. Ini GRC-nya tuh sampai sini, sampai bawah. Habis itu dia naik ke atas. Habis itu di bagian sininya nih gue suka banget. Kenapa? Karena pas banget untuk duduk. Bisa dibayangin kalau kita ada di rumah ini, ada orang yang mau datang tamu tapi nggak terlalu tamu yang bisa masuk ke dalam, bisa duduk di sini. Biasanya kalau di video-video sebelumnya kita ngomong Pak RT, tapi 3 kali kita ngomong Pak RT nggak boleh masuk, dimarahin sama teman-teman di komennya. Emang kenapa sih Pak RT nggak boleh masuk gitu katanya. Sentimen banget sama Pak RT, padahal Bang Doi adalah kepala RT. Oke, nah kalau teman-teman perhatiin, yang menarik adalah gini, roster ini itu ditaruh di tengah si GRC ini. Jadi hasilnya di sini tuh masih ada GRC-nya dan dari sini ada GRC-nya, dan itu ngebikin menarik kalau kelihatan dari depan. Ini seru sih. Jadi untuk bikin sudut yang menarik kayak gini, yang kita bisa foto di sini dengan menarik, itu ternyata banyak banget material yang gunain. Satu kita gunain GRC, satu kita gunain roster, satu gunain kamprot seperti ini, dan di atas masih dicat abu-abu gelap. Tapi itu dia, permainan detail-detail seperti inilah yang ngebikin rumah ini berbeda sama rumah-rumah yang lain. Nah sekarang kita udah di samping, kelihatan banget kan, bagian tipisnya inilah yang menarik. Yang tadi kita bilang nonjol keluar dan nonjol ke dalam, jadi akhirnya membentuk satu figura yang bentuknya menarik banget. Dan kalau kita perhatiin di sini, ini kan adalah rumah hook. Rumah hook ini bagian pagarnya juga menarik karena itu dia. Bisa dilihat dari banyaknya material yang digunain. Di situ ada yang kamprot dan di bagian situ ada roster ya, dan dipadu padan sama topi-topian begini. Jadi setengah badan itu benar-benar private, tapi udah setengah badan ke atas itu masih ada bolongnya. Dan ini cocok banget buat di Indonesia karena angin itu akan tetap masuk. Dia akan tetap masuk karena kenapa? Karena jendela itu ukurannya juga besar-besar. Jadi ketika jendela itu dibuka, angin juga tetap bisa masuk ke dalam jendela. Jadi bikin pagarnya nggak terlalu tinggi, tapi tetap private karena ada bagian yang tertutup dari sini ke bawah. Dari tadi gue selalu bilang rumah ini tuh menarik karena detail. Teman-teman bisa lihat di bagian batu alamnya. Lihat deh, cara mereka nyusun batu alamnya. Itu nggak sederhana aja cuman susun bata atau susun biasa aja, tapi lihat dia benar-benar ada yang kecil, gede, sedang, ukuran dipadu padan jadilah seperti ini. Akhirnya terbentuklah sebuah motif yang menarik seperti ini.
Dan yang gue suka lagi adalah di bagian sini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan bisa aja sebenarnya ada kolom, abis itu udah nggak usah pakai roster lagi kayak gitu. Tapi di atas itu setengah turun begitu ada roster. Itulah yang ngebikin ya rumah ini kelihatan makin menarik. Kenapa? Detail-detailnya, pilihan-pilihan material yang berbeda-beda itu di satu padu padan akhirnya menjadi satu bangunan yang menarik, mewah, nggak biasa, tapi disukain semua orang. Ya, sekarang kita masuk rumahnya. Jadi teman-teman, ini pintunya besar dan ini dia udah gunain pintu solid yang di finish melamik semi gloss. Jadi kelihatannya tuh mewah banget ya. Kalau HPL itu emang tetap gak bisa ngalahin melamik seperti ini hasilnya. Bener-bener kelihatan kayak kayu asli. Dan kalau kita mau pakai pintu yang model seperti ini, jangan lupa pakai engsel pelor seperti ini. Nah, begitu masuk, teman-teman langsung bisa lihat ini kordennya gunain horizontal blind. Horizontal blind itu cocok banget untuk tipe rumah seperti ini yang mau kelihatannya itu mewah tapi kolonial. Mewah kolonial itu dia nggak pakai gunain warna emas-emas, tapi lebih gunain warna coklat ASI seperti ini. Ini dia semua gunain melamik. Cerminnya itu dikasih figura melamik seperti ini. Cocok banget dikasih sama horizontal blind yang motif kayu seperti ini. Jadi kesannya semuanya alami. Dan begitu kita buka, kelihatan deh kalau ternyata model dari jendelanya itu adalah French door. Jadi kalau kita mau bikin French door seperti ini tuh sebenarnya cuma variasi aja nih. Kalau zaman dulu kacanya itu mesti kotak-kotak satu-satu begitu. Tapi kalau sekarang enggak, ini satu kaca aja. Habis itu dikasih variasi French door begini. Kelebihannya ya lebih cepat bikin kayak begini. Tapi kekurangannya adalah kalau yang zaman dulu, karena dia satu-satu kacanya, bisa di bevel per satu kaca seperti ini. Jadi kelihatannya bakal lebih mewah lagi. Tapi itu semua tergantung selera sih. Kalau kita ngeliatnya seperti ini juga sebenarnya udah kelihatan mewah. Dan ini model jendelanya itu sampai ke bawah, jadi kita tuh bisa keluar menuju teras seperti ini dan nanti nyambung ke teras bagian belakang. Sebenarnya kaidah rumah tropis ya seperti ini teman-teman, dimana kita bisa ngelilingin rumah kita tanpa kehujanan. Nah, sekarang kita ada di ruang keluarganya teman-teman, dan ini gunain sofa L. Untuk satu ukuran ruang keluarga yang bagus, sebenarnya ini bisa jadi contoh teman-teman. Kenapa? Karena ini gunain sofa L 3 seater tapi nggak berasa dipaksain. Jadi kita tetap bisa masuk ke sini, duduknya juga enak. Kalau kita mau duduk sambil tiduran juga enak. Duduk di sini bener-bener dipakai 3 orang juga enak, dan sirkulasinya bener-bener enak. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga, kalau kita mau bikin rumah mewah itu biasanya di belakang dari sofa ini selalu ada kredensa seperti ini nih. Kredensa seperti ini yang ditaruh di belakang sofa itu banyak kita temuin di rumah-rumah yang mewah. Dan sekali lagi, melamik semi gloss untuk rumah model mewah seperti ini, kolonial, emang benar-benar cocok banget dan akan timeless dan abadi gitu. Maksudnya nggak akan ngebosenin dan warnanya itu akan terus tren. Dan yang serunya adalah di sini nih. Wah, ini keren sih. Jadi melamik itu kan sebenarnya adalah multiplex yang dikasih serat jati nih teman-teman. Nah, serat jatinya itu macam-macam modelnya. Jadi akhirnya kita bisa bikin kayak gini nih. Jadi ini tuh. Yang satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sana. Itu yang nggak mungkin kita bisa dapetin dari kayu solid beneran. Tapi tetap dapat perasaan solidnya. Itulah hebatnya si melamik. Nah, untuk menutup lantainya ini dia gunain homogeneous style. Cuman ukurannya itu 120
kali 60 nih teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat nih, dia tuh naruhnya memanjang begini. Ngebikin kesannya dari ujung ke sana sampai ujung sana itu semakin lebar aja. Padahal ini sebenarnya udah lebar, tapi arsitek itu pengen ini kelihatan lebih lebar lagi, makanya nyusun homogeneous style itu ke arah sana. Nah, di bagian sini ada satu meja makannya. Meja makannya juga enak banget. Cocok banget buat 6 orang, dan ini dia gunain marmer asli white Carrara. Jadi ini adalah kaki meja yang beli jadi nih. Nah, kalau teman-teman pengen bikin satu meja custom yang atasnya itu pakai marmer, bawahnya itu kita bisa beli nih kaki mejanya aja. Baru kita pasang ke tukang marmer, dapatlah satu meja marmer yang mewah seperti ini. Lampu meja makan yang digunain ini juga menarik bentuknya. Kenapa? Karena walaupun bentuknya itu kesana, tapi tetap mengotak mengikuti si meja makan ini. Dan ini bersatu ke bagian sini. Ini adalah apa namanya bro? Bukan island, temennya. Peninsula. Gue tuh lebih suka peninsula sebenarnya daripada island. Kayaknya begitu masuk ke dalam kotak ini, karena ini kan begitu ya. Rasanya tuh kayak safe banget gitu, ya nggak sih? Maksudnya kayak ada di lab masak lo gitu. Iya, satu ruangan sendiri. Itulah efek yang kita dapetin kalau kita punya peninsula seperti ini. Jadi berarti kita habis masak seperti ini, langsung bisa serve ke sini, ya kan? Langsung tak gitu, masak lagi di sini, langsung cuci di sini. Keren sih. Dan ini white Carrara ini bener-bener cocok banget sama warna melamik ini, coklat tua. Nah ini modelnya sederhana aja, dicowok-cowok sederhana. Oke. Dan yang serunya kalau kita pakai melamik itu, kita bisa bikin tali air setipis ini dan serapih ini. Habis itu di sininya tuh bisa begini nih. Ini yang gue suka sih sebenarnya. Jadi kalau orang tua pasti suka, tapi anak muda juga suka karena nggak ribet bentuknya. Tapi tetap ada unsur kemewah-mewahannya seperti ini yang bikin orang tua tuh suka. Dan ini marmernya langsung lanjut. Backsplash-nya juga gunain marmer yang sama. Gunain koper induksi di sini. Cuman ini jadi nggak keren di sini nih. Ini ya. Di bagian sininya itu dia gunain aluminium, dikasih kaca. Cuman ini tuh modelnya udah lewat kayaknya kalau menurut gue. Dan yang paling gue nggak suka dari aluminium ini adalah ini nih, tajam banget ini. Ini tajam banget nih. Jadi kalau kena anak nih lumayan lah. Apalagi anak-anak kan mesti nggak hati-hati kayak kita ya. Kalau orang dewasa pasti lebih hati-hati. Kalau ada anak-anak gunain aluminium seperti ini kurang rekomen. Kalau mau dia diletakinnya di bawah, jadi nggak ngejedotin kepala gitu, tapi bisa kena kaki juga sih. Cuman ya itu dia, makanya ini bener-bener menurut gua udah lewat waktunya kalau gunain aluminium seperti ini. Walaupun emang tampilannya itu kelihatan bersih dan tipis. Itulah kelebihannya dari si aluminium itu. Nah, kalau kita mau bikin satu dapur semewah ini, udah pakai coklat-coklat seperti ini ya, kita bisa gunain kerannya itu dari warna emas seperti ini. Kelihatannya akan lebih mewah lagi karena emas dengan coklat tua kayak gini tuh bener-bener match banget. Cuman yang gue suka, permainan emas-emas di sini itu tidak dominan. Jadi masih kelihatan kolonialnya dan klasik kolonialnya itu masih berasa banget. Kalau banyak di developer lain itu kalau mewah dia banyak elemen emasnya dan itu berlebihan. Kalau ini cuma ada di keran, di lampu sini, dan beberapa figura-figura seperti ini. Dan nggak lupa, kalau kita mau kelihatan lebih mewah lagi, garpunya juga warna emas seperti ini. Dan ini keren sih, ini keren banget sih. Bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau nyari sendok garpu. Kenapa? Karena ini tuh warnanya emas tapi sini hitam. Ini keren banget sih. Tapi ini harus rajin nih. Kenapa bro? Kelihatan jamur air. Pasti jamur air di sini ya kalau nyucinya nggak bersih, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya yang model seperti ini ya harus benar-benar dikeringin banget. Nah dari dapur kita sekarang menuju ke kamar ini dulu. Jadi di lantai bawah ini tuh ada satu kamar teman-teman. Kamar ini cocok banget buat orang tua yang lagi tinggal di rumah kita nih. Misalnya lagi nginep, bisa tinggal di lantai bawah ini tanpa harus naik-naik ke atas. Namanya juga satu kamar yang cocok untuk dipakai orang tua, makanya di sini udah disiapin tempat tidur double yang ukurannya queen.
Nah, sekarang kalau teman-teman perhatiin, ini ada detail yang menarik di rumah ini. Ini di sini ada plin ya. Plinnya itu dia gunain vinil. Cuman kok ada tonjolan begini ya? Jadi ini kayak masuk ke dalam. Jadi sebenarnya detail-detail yang menarik loh. Jadi kita punya plin itu ada di dalam, tembok itu seakan-akan maju. Ternyata kalau diketok, ini pakai multiplex, ditempel, abis itu dikasih wallpaper dari fabric. Hasilnya bener-bener kayak apa ya? Kayak tinggal di hotel. Dan dikasih tali air yang gunain aluminium warna emas. Rapi banget. Kalau teman-teman perhatiin juga headboardnya, ini HPL. Abis itu di atasnya itu masih pakai model multiplex yang dikasih fabric dan dikasih aluminium warna emas. Oh, ini unik ya. Kalau teman-teman perhatiin ininya, plafonnya itu dia gunain drop ceiling. Drop ceiling habis itu dikasih permainin LED dan di sini ada 4 lampu spotlight. Jadi kita tuh kalau mau dapet tampilan yang menarik dari satu kamar itu kadang-kadang jangan gunain cuman satu downlight doang. Bisa gunain malah seperti ini nih, ada 4 lampu spotlight. Akhirnya begitu masuk itu yang didapat terangnya itu di sebelah sini nih. Unik juga loh. Terangnya di bagian sini, ke tengah. Tapi ketika kita gunain di sini, lagi tiduran, sambil main handphone, kita tetap dapat terangnya, tapi terangnya itu di kaki kita, jadi nggak ganggu mata kita. Pas lagi kita tidur gini juga mata nggak langsung ketemu sama si spotlight. Dan ini spotlightnya ada lagi di sebelah sini. Kenapa ditaruh di sebelah sini? Karena begitu kita tutup kordennya di sini, teman-teman bisa ngelihat kurvanya itu ada di korden ini. Karena korden itu bentuknya belekuk, begitu ada permainan cahaya seperti ini ya jadinya lebih menarik lagi. Kalau ini flat aja, misalnya kita pakai roller blind ya nggak akan dapet hasil sedramatis ini. Di sini ada bedside table lamp yang modelnya ini jadul loh. Ini kayak model zaman 80-an sebenarnya. Di rumah nyokap gue masih ada nih tahun 80-an nih model kayak gini. Tapi ternyata kalau zaman sekarang dipadu-padanin bener, hasilnya juga tetap bagus dan modern. Dan yang paling gue suka dari model seperti ini adalah pendaran di sini. Tuh, keren ya. Jadi kita punya satu kesan kamar yang kalau ini semua dimatiin tuh temaram gitu karena ada pola-pola yang terbentuk dari lampu ini. Oke. Dan ini ada yang menarik nih di sini. Ini kalau teman-teman lihat nih. Ini keren sih sebenarnya. Ini gue suka rumah ini karena campuran dari zaman dulu tapi ketika nyampe sekarang jadinya modern. Contohnya seperti ini pakai besi 2x2, habis ini pakai melamik sama kayak tadi. Yang ini bawa duko warna silver. Yang bisa dibilang di zaman sekarang banget, dipaduin sama mereka dan dikasih kayak gini. Gantungan old school, gantungan jadul. Tapi pas dilihat, nggak berasa jadul kan? Karena dipadu padannya itu bener-bener bagus banget. Nah sekarang kita mau menuju ke belakang teman-teman. Ini ada yang menarik banget nih. Ini modelnya pintu geser. Ini tuh bukan di Jakarta teman-teman, ini adalah Bandung. Jadi bisa dibayangin ketika kita buka begini tuh emang bener-bener anginnya tuh angin Bandung yang sejuk-sejuk sepoi. Dan begitu dibuka itu, ruang luar ini tuh serasa nyatu banget sama ruang dalam. Dan itu efeknya ngebikin rumah yang ini yang udah layoutnya tuh kelihatan luas, makin kelihatan luas lagi. Kita buka begini setiap pagi, duduk di sini. Kopi segelas sama buka lambe turah. Nggak gitu ya. Jadi bete sih dia. Aduh keren banget sih, enak banget sih. Dan teman-teman bisa lihat ya, Kucai Mini itu kalau dijadiin pengganti dari rumput gajah mini ya ternyata menarik banget. Kenapa menarik? Karena Kucai Mini itu warnanya hijau tua banget. Kesannya itu lebih apa ya, lebih teduh ya. Kalau misalnya kita pakai Pintoy atau kita pakai Gajah Mini, itu mereka tuh lebih muda, kesannya cerah gitu. Kalau ini tuh lebih sejuk karena dia warnanya bener-bener hijau tua. Dan ini seperti tadi gue bilang, ini masih bisa nyambung ke sana. Jadi rumah ini tuh bisa dikelilingin walaupun lagi hujan juga kita bisa ngelilingin rumah ini dari pinggir dan masuk ke jendela lewat sana. Dan ini masih ada tempat buat bersantai satu lagi. Jadi kalau kita jalan ke sini,
kita ketemu satu pagar di sini. Kenapa ada pagarnya di sini? Karena nanti di belakang itu ada jogging track. Enak banget kan? Jadi kita keluar rumah atau habis dari jogging, kita tinggal masuk lewat pagar sini. Ini ada roster di belakang sini. Namanya juga ini kan jogging track ya kan ya. Pokoknya bisa jalan, bisa lari, semua orang bisa ngelihat dari belakang. Nah itu mesti ditutupin sama roster. Kenapa? Karena ternyata ini adalah service area. Menarik banget ya. Jadi benar-benar dipikirin itu sedetail ini. Ini rumah bisa gue bilang adalah salah satu rumah yang paling detail yang pernah kita review. Dan yang gue suka ini juga nih. Ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman kalau lagi pengen bikin pijakan kaki di tamannya. Bisa pakai model seperti ini nih. Ada gede, kecil seperti ini. Dan ketika dipadu padan sama si Kucai Mini ini benar-benar kelihatan menarik banget karena Kucai Mininya tetap masih bisa ada di sela-sela ini. Dan karena ukurannya ini sekitar jadinya jatuhnya itu kurang lebih 80-80, benar-benar enak buat mijak. Jadi kita nggak jinjit-jinjit nyari kecil-kecil, tapi ini benar-benar enak banget buat mijak. Yuk sekarang kita menuju ke bagian situ. Itu adalah service areanya. Yuk. Jadi service areanya itu letaknya benar-benar di sebelah dapur. Terus kita masuk ke sini. Nah, ini adalah roster yang tadi. Dan yang kerennya, pintunya itu pakai melamik sampai ke kamar asisten rumah tangga, teman-teman. Best. Keren sih pintunya asli. Dan ruang asisten rumah tangga ini tuh benar-benar ukurannya enak, bisa dikasih satu tempat tidur dan yang pasti dipikirin juga karena di sini udah ada jendelanya. Jadi sirkulasi udara juga bagus. Jadi turun ke sini, ini lokasinya masih enak banget. Besar untuk ibaratnya kalau kita punya asisten rumah tangga supaya nggak bosen kan dia juga mesti punya satu area private yang bisa bikin dia santai untuk main handphone kalau lagi malam pas segala macam supaya betah. Dan ini ukurannya benar-benar enak banget dan bahkan pompa ini tuh di atasnya juga udah disediain tempat buat duduk kayak gini, jadi bisa benar-benar santai. Dan di sebelah sini ada tempat untuk naruh mesin cuci. Cuma nih salah nih bro, kerannya nggak ada dratnya, tapi itu gampang nanti bisa diganti. Karena ini adalah tempat untuk mesin cuci dan ukurannya pas banget, enak. Dan di sebelah sini masih ada kamar mandi asisten rumah tangga, cuman sayang aja ya, ini udah tinggal dikit lagi mestinya sampai atas dikasih ubin, benar-benar perfect banget. Karena kamar asisten rumah tangga itu adalah salah satu kamar yang kita mungkin kalau udah tinggal di sini nggak akan samperin lagi, makanya mendingan dibikin full keramik, jadi nggak perlu ada maintenance lagi. Sedangkan kalau kamar mandi model seperti itu kan pasti nanti di sini-sininya itu apa bro? Letek-letek kan, lembab kan? Paling enggak dikasih cat minyak lah. Yuk sekarang kita menuju ke situ dulu. Jadi ini kan keramiknya itu motifnya marmer ya. Kita tahu banget nih kalau di homogeneous style itu di bagian ujung sini tuh paling susah rapi. Nah makanya paling bener udah ditutupin kayak begini deh. Hasilnya ya nggak kelihatan itu apa, dan nutnya di sini dia kan tipis tuh. Jadi ini kelihatan bener-bener kayak marmer. Kesannya tebel di dalam padahal sebenarnya tipis. Tapi kalau misalnya ini kita buka nih, baru kelihatan nih kalau ini pakai homogeneous style. Nggak keren. Hah, keren deh. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini memanfaatkan ruang di bawah tangga. Tapi enak banget, benar-benar karena tinggi gue 185 cm dan ini masih enak banget buat mandi. Dan di bagian sininya itu dibikinin setengah bata untuk jadi tempat naro-naro buat sampo atau buat sabun. Sebenarnya bikin kayak gini tuh boros teman-teman karena ini ada satu bata lagi, habis itu baru ditimpa sama homogeneous style seperti ini. Cuman ya itu dia, benar-benar bermanfaat. Kita bisa taruh-taruh sabun dengan beraneka macam model karena mungkin kadang-kadang suami sama istri sabunnya mungkin bisa beda, sampo-nya mungkin bisa beda. Cuman ada yang gue nggak terlalu suka karena pemilihan warna ini benar-benar gampang banget ngebikin ada jamur air. Kalau menurut gue lebih baik kita pilih yang warnanya itu lebih terang dari kamar mandi ini. Cuman ya gue ngerti maksudnya. Dengan kita punya kamar mandi dengan warna seperti ini tuh kesannya emang benar-benar mewah. Tapi itu dia, kalau kita udah mau milih kesan mewah itu lebih utama daripada jamur air, ya kita mesti benar-benar rajin untuk bersihin kamar mandi ini. Dan jangan lupa ya kalau misalnya kita bikin kamar mandi seperti ini yang ada di bawah
turun dari lantai utama kita, jangan lupa lubang pembuangan ini harus ada di atas got. Karena kalau misalnya dia ada di bawah got tingginya, nanti ya banjirnya itu dari kamar mandi kita, bukan dari jalan. Yuk sekarang kita menuju ke lantai 2. Oh ya. Asli sih berasa dapat kolonialnya dapat ya. Gue kayak masuk ke rumah-rumah zaman Belanda dulu gitu yang tinggi, habis itu keren sih. Ininya sih yang bikin gitu. Kenapa? Karena ini pakai warna coklat tua. Habis itu ada permainan tali air seperti ini. Tali airnya tuh simple, jadi ya seperti gue bilang rumah ini tuh cocok banget buat orang muda, tapi orang tua juga pasti suka. Dan inilah yang jarang. Jendela di lorong tangga itu biasa sih teman-teman, karena lorong tangga itu adalah tempat yang paling gelap kan di antara kamar-kamar yang lain, makanya harus ada jendela seperti ini. Tapi biasanya jendelanya nggak bisa dibuka. Kalau ini tuh bisa dibuka. Dan lorong tangga ini akan selalu adem. Kenapa? Karena udara dari bawah itu dia akan naik ke atas, keluarnya di sini. Jadi ini akan terjadi sirkulasi udara yang bagus. Dan kalau teman-teman suka model seperti ini tuh gunain kaca tempered. Habis itu dikasih kayu di atasnya. Nah, kalau kita mau bikin kaca tempered itu begitu salah ukur, ya udah nggak bisa dipakai lagi, buang aja. Karena di gudang kita tuh banyak banget kaca tempered yang salah ukur lah. Ya nggak banyak banget, karena kita udah kerja belasan tahun, ya tentu jadinya banyak gitu. Karena setahun pasti ada salahnya aja kan. Nah, supaya nggak salah itu, gimana sih caranya? Jadi kita udah tahu nih, kita mau sekotak ini yang mau digunain buat kaca tempered. Kita potong pakai triplek yang paling murah teman-teman, ikutin polanya. Triplek itulah yang dikasih ke tukang tempered. Jadi ukurannya nggak mungkin salah lagi, karena kita udah bikinin pola dari triplek itu. Nggak apa-apa kita beli triplek itu yang paling tipis, emang keluar cost duit lagi. Tapi tempered itu kan mahal, sekalinya salah ya udah nggak bisa dipakai lagi. Karena begitu dipotong, dia akan pecah jadi seperti bubur. Tapi tempered itu penting teman-teman. Kenapa? Karena itu dia, kalau misalnya terjadi kecelakaan, kita ketendang gitu, dia pecahnya kayak kaca mobil kan, emang karena kaca mobil kan sebenarnya kan. Dia pecahnya ya seperti kaca mobil karena bahan kaca mobil itu ya tempered juga. Dan kalau emang teman-teman pengen bikin tangga seperti ini tapi nggak mau pakai tempered, pakai kaca biasa, sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa kita kasih lapisan kaca film. Akhirnya kalau misalnya pecahannya itu akan nempel di stiker kaca film dan lebih aman. Tapi tetap aja bayangin, kalau misalnya kita ada di situ, kacanya pecah dan ada stikernya juga nempel, tapi kena pala kita, ya bocor juga. Jadi mendingan kalau kita mau bikin yang seperti ini harus pakai tempered. Ya sekarang kita naik ke lantai 2. Sekarang kita ada di lantai 2 dan ini adalah kamar pertamanya. Ini adalah kamar tidur anaknya dan gue suka kamar tidur anaknya ini. Yang di sini sama di sebelah itu modelnya unisex, jadi bisa dipakai untuk anak yang laki-laki atau anak yang perempuan. Ini gue suka banget sih. Ini kamar ini kan nggak terlalu luas. Nah kalau teman-teman lihat itu adalah bagian dari si kurvanya itu ya. Kalau yang dari luar itu yang ada belokannya itu, nah itu di situ. Nah, itu dimanfaatin di sini. Nah ini ngebikin si desainer interior itu harus nyesuaiin sama bentuk arsitekturnya. Tuh, jadi dia melengkung juga di situ. Ini cocok banget. Dan lemari baju ini letaknya itu ada di bawah tempat tidur. Ini ada cetekan buat lampunya di sini. Cuman itu dia gue bilang, aluminium seperti ini tuh sebenarnya menurut gue udah nggak tren lagi. Dan ini benar-benar kurang bagus buat anak sih. Bayangin kalau anak lu masih kecil segini, habis itu kena tajam yang di sini. Lumayan loh ini. Nah, di bagian bawah ini masih ada tempat buat penyimpanan. Wah, ini seru sih. Meja belajar enak banget, ada di bawah tempat tidur. Ada lacinya di sini. Dan ini laci yang paling bagus sih menurut gue. Karena nomor satu, ketika kita buka itu dia nggak kena sama paha. Habis itu ketika dibuka, dia tuh nggak model ngejepit ke kulit kita. Jadi kita bisa buka tutup dengan
cepet aja. Namanya juga kamar tidur anak, pasti kita nanti beliin mainan banyak apa segala macam banyak, makanya perlu banyak tempat penyimpanan. Makanya di setiap tangganya ini tuh dimanfaatin jadi laci-laci buat penyimpanan. Oh, ini enak sih. Jadi juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Di sini pakai besi aja. Habis itu di sini pakai HPL. Jadi ini aman sih buat anak. Dan yang gue suka di bagian sininya, itu di situ masih ada tempat buat naruh-naruh handphone atau mungkin kacamata atau buku. Jadi masih ada sisanya di situ. Manfaatkan atasnya dari lemari pakaian yang ada di bawah tadi. Ini seru nih. Gue lagi masang kayak gini juga di rumah buat kamar anak. Karena ada kepercayaan ya bro, kalau misalnya kita masang bola dunia atau peta-peta seperti ini, itu satu saat anak itu kan bakal bermimpi ya, mimpi gitu. Oh ini aku lagi di Amerika, aku lagi di Afrika, apa segala macem gitu. Akhirnya bener-bener kejadian bisa keliling dunia. Sebelum kita menuju ke kamar berikutnya, namanya juga kamar anak, teman-teman, ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang kepengen tampilan kamar anaknya tuh nggak biasa. Jadi di sini dibikin rumah-rumahan gitu, pakai HPL. Ini HPL yang mahal nih teman-teman. Jadi dia ada guratan-guratannya gini. Jadi nggak flat aja. Habis itu dikasih tali air warna hitam. Sekarang kita menuju ke sini dan ini adalah kamar tidur anaknya yang lebih dewasa. Nah, kalau mau bikin pakai aluminium, bikinlah yang geser seperti ini. Jadi aman nih. Tuh, nggak akan nyenggol-nyenggol tangan kita atau badan kita. Nah, ini modelnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen bikin lemari seperti ini, yaitu ada relnya seperti ini 2 di kanan. Jadi di sini itu mesti dikasih space. Baru di sini bisa dikasih laci. Udah soft closing. Di sini juga masih ada tempat buku nih, unik ya. Coba deh kalau misalnya diambil dari sana. Tampilan lemari pakaian ini bisa jadi inspirasi juga teman-teman. Kenapa? Karena di bagian sini tuh ada kolom, ada struktur. Makanya ini dilapis pakai yang modelnya ada garis-garis ke atas begini. Sedangkan di bagian sini itu dijadiin tempat buat naruh buku nih. Kecil aja. Nah, baru di sebelah sini adalah tempat untuk naruh pakaiannya. Cuman ada yang unik. Dia bikinnya nggak biasa nih. Di sebelah sini tuh ada kemiringannya. Dari sini juga miring. Bukan ambalan yang standar aja 2 cm taruh. Kemiringan-kemiringan inilah yang bikin lemari ini semakin kelihatan unik. Oke, di sini ada mejanya. Mejanya itu nyambung sama si lemarinya. Dan enak banget, nggak kena juga sama kaki, dan model handle-nya itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman suka sama model handle seperti ini, ya bisa di pause video ini, habis itu kasih tunjuk ke desainer interior kalian kalau kalian pengen gunain handle yang model seperti ini. Dan handle model seperti ini enak banget ternyata. Begitu ditarik tuh benar-benar gampang dan kokoh. Dan itu nyatu juga ke sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Handle model ini bisa model yang ketutup kayak begini. Jadi dia keluarnya cuma garis gini doang. Atau bisa pakai yang kayak gini nih, sampai atas kelihatan. Dua-duanya kelihatan benar-benar bagus. Tinggal pilihan teman-teman maunya kayak gimana. Bagusnya kalau di meja ini dengan model seperti ini dia nggak kejepit-kejepit. Tapi kalau ini kalau kita taruh tangan di sini jadi meja gitu, ini bakal kejepit nih sama kulit kita. Nah, kalau ini emang cocok digunain di bedside table yang emang nggak mungkin kita naruh tangan begini untuk nulis dan sekali-sekali buka tutup laci. Nah, ini juga unik. Kalau kita punya rumah yang bentuk kayak curve begini, seperti rumah ini, ya ini bagian ujungnya sini harus di custom. Ini kan beli jadi. Sedangkan di sini di custom nih. Custom, abis ini juga bentuk custom seperti ini. Nah, di setiap kamar rumah ini tuh ada jendelanya, teman-teman. Dan jendelanya ini dari sini sampai ke bawah itu udah mati. Jadi aman buat anak-anak kecil. Mereka nggak mungkin bisa lompat keluar. Biasanya tingginya berapa? Tingginya itu biasanya sekitar di 85 ke atas. Setinggi railing. Kenapa ini perlu? Karena bayangin ya bro, itu bisa jalan di situ loh. Bisa jalan di situ dan turun ke situ. Oh, ini sebenarnya seru ya. Kalau misalnya anaknya udah lebih dewasa nih. Kalau kamar gue begini, gue minta sama nyokap gue nih kalau gue jadi anaknya. Gue buka nih sini, habis itu gue bikin tangga ke situ jadi tempat nongkrong gue. Masih bisa men, karena itu udah dak-dakan. Jadi bisa dibilang rumah ini nantinya itu bisa bertumbuh juga sesuai keinginan
kita. Misalnya ya, kita mau bikin ada ruang kerja di situ, ukurannya masih cukup tuh karena cukup luas di situ. Yuk sekarang kita ke sini. Ini adalah kamar mandi yang digunain rame-rame. Sebenarnya pilihan-pilihannya itu benar-benar mewah ya. Abu-abu tua seperti ini kelihatannya mewah, cuman ya seperti biasa gue nggak terlalu suka karena ya ini mesti dibersihin banget supaya jamur airnya nggak ada. Lebih bagus pakailah warna seperti ini akan lebih awet nih karena jamur airnya itu akan nyaru. Nah kalau untuk showernya dia gunain masih shower biasa, tapi sekarang tuh gampang teman-teman bisa pakai Paloma, habis itu tinggal ditancap begini, set dia langsung berubah jadi rain shower. Dan ini nggak usah beli lagi, ini bisa pakai merek apa aja. Ini bisa pakai merek Toto, bisa pakai merek Paloma juga, merek apapun. Misalnya kita beli rumah dari developer, dapetnya standar gini, kita mau kasih rain shower, kita tinggal beli pakai Paloma, beli, pasang ke keran kita yang lama, langsung berubah jadi rain shower. Nah kalau untuk vanity-nya masih sama seperti tadi. Oh ini diangkat ke atas. Agak repot ya. Agak repot ya kalau diangkat ke atas ini. Kita mau ngambil handuk, kita begini, kita mesti duduk gini, ya kan? Mestinya daripada kita angkat ke atas gini, kita buka ke bawah. Di sini ada handle sedikit ke bawah, jadi kita ngambil anduk-anduk segala macam lebih gampang. Bro, Bang Beo Desember mau kawin, udah cocok belum mukanya? Ya sekarang kita ke kamar tidur yang terakhir. Ini adalah kamar tidur utamanya. Oke. Kita bahas dari atas dulu ya. Plafonnya itu dia pakai drop ceiling dan sekali lagi dia gunain spotlight nih teman-teman. Tanpa ada downlight. Ini lebih bagus sih menurut gua. Kenapa? Karena rumah itu kamar ya atau rumah itu lebih bagus lampunya banyak tapi wattnya kecil daripada lampunya satu wattnya gede. Karena itu dia tampilannya itu bisa benar-benar berubah. Ini seperti yang tadi gue bilang teman-teman, dengan adanya lampu spotlight kita tutup kordennya, ini akan ngebikin kurva yang bagus di sini. Dan di bagian sini, ini kan adalah bagian yang paling bagusnya dari si wall panel ini. Kalau yang ini kan bagian paling besarnya. Fokusnya tuh ada di sini sama di situ. Nah inilah yang dikasih lampu spotlight. Jadi si garis-garis ini ketika ditembak lampu kuning itu akan keluar warnanya lebih bagus daripada kalau kita tembak pakai lampu warna putih. Jadi kalau lampu kuning itu kegunaan utamanya adalah yaitu dia teman-teman ngebikin warna-warna furniture kita kelihatan lebih keluar lagi. Cuman akan lebih menarik teman-teman sekarang kalau LED-nya seperti ini, itu bisa gunain Bardi. Karena kalau kita pakai Bardi, ini tuh bisa kalau kita lagi bosen, kita bisa bikin dia jadi warna biru, merah, atau putih. Semau-mau kita, ada RGB sih warnanya ratusan dan itu bisa pakai voice command langsung berubah warnanya. Cuman tetap kalau buat yang di ujung-ujung sini, tetap harus pakai warna kuning karena dia nembak nih. Sedangkan kalau yang di tengah ini dia untuk ambience. Emang ya kalau misalnya kita ngeluarin budget lebih untuk interior itu akan ngebikin kamar kita tuh kelihatan mewah. Contohnya seperti ini melamiknya full loh, ini mahal banget nih dari ujung sampai ujung. Habis itu dikasih tali air seperti ini. Dan ketika dipadu padan sama warna silver dan emas seperti ini, bisa match banget. Jadi inilah perpaduan antara klasik, kesukaannya orang-orang yang udah lebih dewasa dan anak-anak muda. Ketika di matching begini ternyata bisa bikin semua orang suka. Dan itu berulang juga di sini kalau teman-teman perhatiin ya. Ini kan pakai motif fabric. Ini netral lah. Ini anak muda suka, orang tua suka. Ini warna coklat tua, kesukaannya orang-orang tua. Sedangkan di sini warna silver, kesukaannya anak-anak muda. Dan sebelum menuju ke silver itu diputus dulu sama warna emas. Habis itu ini kan warna tren sekarang nih, abu-abu tua. Dan gue mes loh, gue tuh nggak mikir nih Pantone warnanya bagus bro. Karena gue nggak pernah berpikir coklat tua seperti ini digabung sama abu-abu tua masuk. Ternyata di sini masuk loh, bisa jadi inspirasi juga loh untuk dapetin tampilan seperti ini. Asik sih, mewah gitu. Berasa jadulnya tapi nggak menyeramkan gitu. Berhasil sini menurut gue desainernya. Ya sekarang kita menuju ke sini. Jadi kamar tidur utama itu memiliki satu beranda. Dan ini berandanya enak banget sih, ukurannya pas banget untuk ditaruh kursi buat 4 orang. Namanya juga kamar tidur utama, pasti nggak lengkap kalau nggak ada kamar mandi dalamnya. Nah ini adalah kamar mandi dalamnya.
Nah, ini baru cocok nih, udah pakai rain shower. Tapi sekali lagi gue masih kurang suka dari warna homogeneous style ini. Nah, ini bagus juga, floor drainnya model seperti ini. Jadi nyatu, berasa seperti nggak ada floor drainnya. Dan di ujung sini, oh ini keren sih. Gue suka nih, gue jadi jatuh cinta sama warna coklat ini nih. Warnanya tuh apa ya? Kelas gitu. Douglas klasik. Iya, kelas gitu. Cuma kalau zaman dulu itu kan banyak profil-profilnya. Iya, ini polos aja. Ini polos minimalis gini. Iya keren ya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen punya tampilan klasik tapi tetap modern. Dan itu pas dipadu padan sama marmer andalan kita nih. Karena banyak banget yang make sekarang. Si White Carrara bener-bener cocok banget. Dan jangan lupa dikasih lighting. Nah, ini cara naruh lightingnya gini nih. Di sini dikasih tipis dulu. Set, baru di belakangnya ada lightingnya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli di Podomoro Park ini? Nomor satu, lokasinya itu deket banget sama tol Buah Batu. Jadi kalau teman-teman exit tol Buah Batu, itu cuma 2 km udah sampai ke Podomoro Park ini. Nomor dua, Podomoro Park ini itu deket banget sama Telkom University. Nah, habis itu kalau misalnya teman-teman dari Podomoro Park ini sekarang mau ke pusat kota di Bandung, itu cuma 8 menit udah nyampe. Dan yang pasti lokasi ini tuh deket banget sama objek-objek wisata yang terkenal di Bandung Selatan. Ada apa aja? Misalnya ada Kawah Putih, ada Kebun Teh Pengalengan, itu deket banget sama Podomoro Park ini. Bisa dibilang ini adalah salah satu tempat yang bisa teman-teman jadiin tempat tinggal enak banget karena lokasinya dekat sama pusat kota. Tapi kalau teman-teman pakai ini untuk investasi juga bagus karena bisa disewa-sewain untuk orang-orang yang mau liburan dan mau pergi ke kawasan wisata di Bandung Selatan. Nah, sekarang kita ngomongin fasilitas di dalam Podomoro Park ini teman-teman. Jadi ini tuh ada satu danau, panjangnya itu 1 km. Itu cocok banget, biasa dipakai untuk jadi camping ground. Nah, namanya juga satu danau. Danaunya itu cocok banget untuk olahraga air. Makanya di sini dimanfaatin untuk main kano nih, teman-teman. Banyak banget orang-orang yang udah tinggal di sini itu berrekreasi airnya itu dengan main kano. Dan yang pasti ada jogging tracknya. Bayangin ya, kita bisa lari pagi ngelilingin danau sepanjang itu dengan udara Bandung yang sejuk banget. Nah, khusus untuk Laser Brahmapuri ini ada yang spesial teman-teman. Kenapa? Karena di bagian belakang ini, halaman teman-teman itu langsung ada danaunya. Jadi rumah sama rumah itu nggak back to back kayak gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau kita keluar dari belakang, kita bisa langsung jogging mengelilingi si danau itu. Dan yang pasti ada clubhouse-nya. Clubhouse itu menarik banget teman-teman. Clubhouse-nya itu ada infinity pool-nya. Infinity pool-nya itu nanti benar-benar los sama danau. Bisa dibayangin nggak? Kita berenang dengan pemandangan danau yang keren seperti itu dan infinity. Habis itu ada private cinema. Dan yang pasti di sini ada tempat main bowling. Dan ada gymnya. Jadi udah benar-benar lengkap banget sih clubhouse-nya itu. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa sih harganya rumah tipe Askara yang lagi kita review ini? Nah, harganya itu ada di start mulai dari 4 miliar teman-teman. Dan cara bayarnya itu macam-macam. Teman-teman bisa cash bertahap. Dan cash bertahap itu maksimal bisa sampai 30 kali. Ini mantep banget, nggak pakai bunga. Habis itu bisa pakai KPR dengan DP 10%. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia dan kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Yo. Ini ketiga kali mau dapat piring, bro. Yo. Kenapa? Apa kita buka jasa tukang taman ya? Enggak. Karena lu kan ntar gede banget itu. Enggak capek. Yuk. Hai, ada masnya. Ntar dulu. Ngumpet dulu pindah kemana? ya? Oke, pindah dulu. Doi, ngapain lu? Apa bang? Lemes mah. Kenapa lu mas? Banyakan main motor, teman-teman. Motor Jadi baru bukan sih? Jadi Bang Doi ini baru beli motor. Apa namanya? ER6. ER6 Moge. Iya, capek. Tapi tahu nggak? Moge mah kebeli 2, dispenser nggak kebeli-beli.